Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa Tribuners dalam acara Tribun Jogja Podcast. Tribuners, pada hari ini kita akan membahas tema mengenai pengawasan dan inovasi BP POM Yogyakarta dalam menjamin keamanan produk 2025. Dan tentunya untuk membahas tema kita pada hari ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, Kepala Balai Besar POM Yogyakarta, Bapak Bagus Heri Purnomo atau kerap disapa Pak Bagus. Pak Bagus, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mbak. Sehat, semangat ya Pak ya? Alhamdulillah, tetap semangat. Semangat luar biasa. Terima kasih Pak Bagus sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Kita akan membahas tema pengawasan dan inovasi BP POM Yogyakarta dalam menjamin keamanan produk 2025. Nah, Pak Bagus, bagaimana kemudian BP POM Yogyakarta ini memastikan produk makanan dan obat-obatan yang beredar saat ini, Pak? Bagaimana? Ya, baik, tugas kami dalam memastikan produk yang beredar di masyarakat, yang pertama tentunya kita melakukan pengawasan secara rutin di sarana produksi, kemudian di sarana distribusi, dan juga di sarana pelayanan kefarmasian atau pelayanan kesehatan. Di sarana produksi tentunya kita melakukan pengawasan di sarana produksi baik itu obat dan makanan untuk memastikan bahwa produksi obat dan makanan tersebut terjamin atau dilaksanakan dengan memperhatikan cara produksi yang baik. Kemudian juga untuk di sarana distribusi kita memastikan bahwa didistribusikan sesuai dengan cara distribusi yang baik. Kemudian untuk pengawasan di pelayanan kesehatan atau pelayanan kefarmasian, bahwa untuk menjamin obat atau makanan itu dilakukan sesuai standar pelayanan kefarmasian atau standar pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, kita melakukan sampling dan pengujian terhadap produk yang beredar. Kemudian untuk kondisi tertentu atau untuk event-event tertentu kita juga melakukan intensifikasi pengawasan. Kemudian yang terakhir tentunya kita selain melakukan pembinaan dan pengawasan, kita juga mempunyai fungsi penegakan hukum. Kita bisa melakukan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan. Demikian Mbak Nuris. Oke. Nah, pada saat tertentu gitu Pak ya, mungkin menjelang hari-hari perayaan agama besar gitu Pak ya, perayaan hari besar gitu, apakah ada mungkin pengawasan secara lebih intensif dibandingkan pada hari-hari biasa seperti itu Pak? Iya. Jadi ada seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk event-event tertentu misalnya ada menjelang hari raya, keagamaan dan sebagainya, kita melakukan intensifikasi pengawasan. Salah satunya adalah melakukan intensifikasi pengawasan produk pangan. Karena menjelang hari raya tentunya banyak sekali permintaan dan produk pangan yang diedarkan pada masyarakat. Oke, nah terkait dengan hasil pengawasan sarana di tahun lalu atau di tahun 2024 ini bagaimana Pak? Ya, untuk hasil pengawasan kami di tahun 2024 yaitu pengawasan terhadap sarana produksi, 78% sarana memenuhi ketentuan dan 22% tidak memenuhi ketentuan. Nah, tidak memenuhi ketentuan itu karena apa? Yaitu tidak memenuhi standar GMP atau cara produksi yang baik tadi, seperti pengawasan mutunya, higien karyawan, kemudian dokumentasi dan pengendalian prosesnya. Kemudian untuk pengawasan di sarana distribusi, 83% memenuhi ketentuan dan 17% tidak memenuhi ketentuan. Tidak memenuhi ketentuan karena masih ditemukan di sarana produksi antara lain yaitu produk tanpa izin edar atau TIE, kemudian aktivitas distribusi di luar kewenangan dan higien sanitasi belum terpenuhi. Oke, dari pengawasan sarana produksi maupun pengawasan sarana distribusi ini kan ditemukan kalau ada yang belum memenuhi ketentuan, begitu ya Pak ya. Nah, lalu bagaimana Pak penindakannya bagi mereka yang belum memenuhi ketentuan ini Pak? Silakan. Terhadap temuan atau hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan, kami melakukan tindak lanjut yang pertama terhadap sarananya, baik sarana produksi maupun sarana distribusi.
kita lakukan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Yang pertama, kita melakukan pembinaan kepada penanggung jawab atau pemilik sarana. Kemudian kita melakukan sanksi administrasi berupa peringatan keras, ya. Kemudian juga tindak lanjut terhadap produksinya. Produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan seperti tadi ada produk yang tanpa izin edar atau ilegal, kemudian juga mungkin kita temukan produk yang kadaluarsa, kita tindak lanjuti dengan meminta kepada penanggung jawab sarana untuk memusnahkan, untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak diedarkan lagi ke masyarakat. Oke, itu yang tidak memiliki izin edar begitu Pak ya. Nah, terkait dengan hasil penindakan Pro Justisia di tahun lalu atau di tahun 2024 sendiri bagaimana nih Pak? Ya, baik untuk yang hasil penindakan di tahun 2024, kami ada beberapa temuan ya, Mbak ya. Yang pertama yaitu terkait dengan temuan memproduksi atau mengedarkan, mohon maaf. Yang pertama mengedarkan produk obat ilegal, yaitu produk-produk obat impor yang dimasukkan ke Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu obat ilegal atau tanpa izin edar yang diimpor atau dibeli langsung dari luar negeri. Kemudian juga ada kasus yang kedua, yaitu kita temukan mengedarkan produk kosmetik secara online tanpa izin edar. Kemudian yang ketiga juga kami menemukan kasus atau perkara memproduksi obat ilegal. Ya, jadi obat tersebut diproduksi dengan cara merepacking dari produk ilegal yang sudah ada gitu, atau mungkin juga dari produk legal tapi kemudian direpacking menjadi satu brand obat tanpa izin edar atau ilegal. Oke, nah bagaimana kemudian langkah yang diambil oleh BP POM Yogyakarta ini dalam pengawasan produk impor maupun produk lokal itu sendiri, Pak? Ya, kalau produk impor ya kami harus dipastikan bahwa produk impor yang masuk ke Indonesia atau masuk di seluruh wilayah Indonesia ya, termasuk juga di Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki nomor izin edar. Ya. Kemudian juga produk lokal juga seperti itu, bahwa produk-produk yang diedarkan itu memang wajib harus memiliki nomor izin edar dari Badan POM. Ya. Jadi baik produk impor maupun produk lokal diwajibkan sebelum diedarkan harus memiliki nomor izin edar. Oke, nah kalau untuk produk impor sendiri Pak, apakah juga wajib memiliki surat keterangan impornya begitu Pak, tiap kali untuk datang ke Indonesia? Iya betul Mbak Nuris, jadi salah satu tugas kami dalam melakukan pengawasan yaitu mengeluarkan surat keterangan impor bagi importir yang akan memasukkan produk obat dan makanan yang masuk di Indonesia dan juga termasuk juga yang akan masuk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, itu kalau untuk produk impor ya wajib punya SKI. Nah, kalau untuk produk lokal sendiri wajib punya sertifikat GMP atau bagaimana? Iya, untuk produk lokal, jadi yang pertama harus fasilitas produksinya harus tersertifikasi. Ya, kalau untuk produk obat itu harus telah memiliki sertifikat cara produksi obat yang baik. Untuk produk obat tradisional, cara produksi obat tradisional yang baik. Untuk produk kosmetik, cara produksi kosmetik yang baik. Nah, untuk produk pangan olahan atau makanan harus mempunyai izin penerapan cara produksi obat, izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, kalau sekarang ini kan banyak ya Pak ya produk-produk itu beredar yang dijual secara online maupun di marketplace gitu ya, di e-commerce gitu Pak ya. Nah, bagaimana kemudian proses pengawasan dari BP POM sendiri Pak terkait dengan produk-produk yang marak dijual secara online itu sendiri Pak? Iya, jadi selain kita melakukan pengawasan produk yang beredar secara offline, kami juga melakukan pengawasan peredaran produk secara online. Yang pertama kita melakukan sampling juga terhadap produk-produk yang dijual secara online, kemudian kita uji di laboratorium untuk mengetahui keamanan mutu dari produk tersebut.
Kemudian juga kita melakukan cyber patrol, yaitu kita melakukan pemantauan terhadap situs-situs atau akun-akun yang menjual produk ilegal secara online. Nah, bagaimana hasil dari pengawasan tersebut? Dari hasil pengawasan cyber patrol, nanti kita laporkan ke pusat dan kita merekomendasikan kepada kementerian lembaga yang berwenang untuk melakukan takedown. Oke, baik, terima kasih Pak Bagus. Nanti kita sambung lagi setelah break satu ini. Tribuners, jangan kemana-mana, tetap di Tribun Jogja Podcast karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan Tribun Jogja Podcast dengan tema pengawasan dan inovasi BP POM Yogyakarta dalam menjamin keamanan produk 2025. Dan tentunya masih dengan narasumber kita, Kepala Balai Besar POM Yogyakarta, Bapak Bagus Heri Purnomo. Pak Bagus, menyambung perbincangan kita yang tadi, Pak. Nah, sejauh ini Pak, tantangan apa nih Pak, tantangan yang dirasakan oleh BP POM Yogyakarta terkait dengan pengawasan mungkin Pak, seperti apa tantangannya? Baik, tantangan kami salah satunya tentunya semakin maraknya, semakin banyaknya produk dari obat dan makanan yang beredar, dengan didukung juga saat ini ada kemudahan perizinan juga dari pemerintah, sehingga menjadi tantangan kami bagaimana kita pengawasan post marketnya. Tentunya semakin banyak beragam produk yang beredar juga menjadi tantangan kami, bagaimana untuk memastikan bahwa produk yang beredar itu memenuhi ketentuan. Kemudian yang kedua tentunya bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk sadar obat dan makanan yang aman. Bagaimanapun tentunya masyarakat sebagai konsumen itu sebagai kunci utama menurut saya. Selagi masyarakat itu sudah paham, sudah cerdas dalam memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu, tentunya nanti akan mengurangi terkait dengan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan atau ilegal, karena sudah menurun juga permintaan terhadap produk-produk ilegal tersebut di masyarakat. Oke, terkait dengan produk ilegal dan juga palsu nih Pak, upayanya kan dari BP POM kan melakukan pengawasan post market gitu Pak. Nah, selain itu Pak, upaya yang dilakukan terkait dengan pengawasannya seperti apa Pak? Selain post market sendiri yang dilakukan? Tentunya kita terus melakukan pembinaan di sarana produksinya, kemudian di sarana distribusinya, dan juga terus melakukan edukasi ke masyarakat terkait dengan obat dan makanan yang aman seperti itu. Kemudian juga kita selain tadi kita juga meningkatkan sampling kita, pengujian kita terhadap produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Itu salah satu upaya-upaya kami. Juga kita meningkatkan inovasi-inovasi juga ya, tentunya bagaimana biar pelaku usaha itu bisa komitmen, bisa memenuhi komitmennya pada saat pelaku usaha atau produsen tersebut mengurus izin edarnya ini. Kadang-kadang komitmen ini yang masih kurang pada saat pengurusan sertifikasi maupun izin edarnya, dia bisa memenuhi persyaratannya. Namun setelah keluar izin edarnya, komitmen ini yang masih rendah untuk terus menjaga keamanan mutu dari produk yang dihasilkan. Oke, bicara terkait dengan menjamin keamanan produk nih ya Pak ya. Nah, sejauh ini terkait dengan pengawasan, temuan dari BP POM Yogyakarta sendiri terkait dengan keamanan produk seperti apa? Apakah masih banyak produk yang tidak aman atau seperti apa ini Pak? Iya. Kalau terkait dengan keamanan produk obat dan makanan dari hasil pengawasan kami, tentunya masih ada ya. Masih ada produk yang tidak memenuhi ketentuan, seperti masih kita temukan obat dan makanan yang ilegal atau tanpa izin edar. Kemudian juga masih kita temukan produk pangan olahan atau makanan yang kadaluarsa. Kemudian juga masih kita temukan produk pangan olahan atau makanan dengan kemasan yang rusak gitu ya. Walaupun rusak ini banyak dipengaruhi juga bukan dari sarana produksinya, mungkin dari pada saat proses distribusinya. Ini juga beresiko terhadap rusaknya suatu kemasan. Kemudian untuk di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini sangat rawan terkait dengan peredaran
obat vitalitas ilegal. Itu yang masih terus kita lakukan upaya penertiban dengan berkolaborasi bersinergi dengan lintas sektor terkait. Oke, kalau terkait mungkin dengan skincare apakah juga ada temuan, Pak? Kalau skincare, ya, gitu ya? Iya sama ya. Dari hasil pengawasan kami juga masih juga kita temukan produk kosmetik, produk skincare itu yang tanpa izin edar juga masih kita temukan. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara terkait dengan pengawasan keamanan produk, Pak ya. Nah, sekarang kita mau berbicara terkait dengan inovasi, Pak ya. Lalu apa ini, Pak, inovasi dari BP POM Yogyakarta dalam menjamin keamanan produk ini, Pak? Iya. Kami mempunyai beberapa inovasi dalam rangka untuk meningkatkan keamanan mutu dari produk obat dan makanan. Yang pertama kita mempunyai inovasi berbendar bersama pendampingan UMKM untuk memperoleh nomor izin edar. Kami melakukan pendampingan, pembinaan, bagaimana UMKM tersebut dapat memenuhi persyaratan teknis, baik dalam rangka sertifikasi maupun juga dalam rangka untuk pengurusan nomor izin edar dari produk tersebut. Inovasi ini kami berkolaborasi bersinergi dengan Pentahelix. Salah satunya juga sangat didukung dengan dana keistimewaan dan juga dari Dinas Koperasi dan UKM. Juga kami berkolaborasi dengan BRIN ya untuk bisa menambah pengetahuan dari UMKM terkait dengan bagaimana teknologi atau bagaimana membuat satu produk dengan teknologi tertentu. Kemudian juga untuk pengembangan dari berperisa ini kami juga mempunyai inovasi, untuk pengembangan dari berbendar, kami juga mengembangkan menjadi berperisa. Kita melakukan pendampingan kepada wirausaha di sekolah yang ada di DIY untuk bisa menghasilkan suatu produk yang mempunyai nomor izin edar. Oke, tadi berpendarkan bersama pendampingan UMKM untuk memperoleh izin edar. Nah, kalau sejauh ini pelaku usaha atau UMKM yang didampingi berpendar ini ada berapa ini, Pak? Kalau kira-kira sampai dengan 2024 ada sekitar 900-an ya, Mbak Noris. Jadi banyak sekali pelaku usaha yang sudah kita dampingi, seiring juga meningkatnya nomor izin edar yang keluar dari pelaku usaha yang kita dampingi. Oke, jadi juga ada pelatihan BIMTEK atau bagaimana Pak bagi para pelaku usaha ini, Pak? Tahapan pendampingan yang pertama kita lakukan BIMTEK cara produksi pangan olahan yang baik ya. Kemudian kita lakukan BIMTEK, kemudian kita mendampingi ke fasilitas produksinya untuk mengetahui adanya gap antara persyaratan dengan kondisi yang ada di sarana produksinya. Kemudian kita memberikan pembinaan bagaimana UMKM ini bisa memenuhi gap tersebut. Ya. Kemudian setelah persyaratan fasilitas produksinya terpenuhi, maka kita dampingi untuk bagaimana mengurus izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Setelah keluar izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, kita lanjutkan pendampingan bagaimana UMKM ini mengurus izin edarnya atau registrasi dari produk khususnya pangan olahan. Oke. Ya. Terkait dengan kendala yang dihadapi oleh para UMKM untuk terkait dengan pembuatan izin edar itu apa sih Pak kendala-kendala yang paling banyak ditemukan ini Pak? Kendala yang pertama tentunya kendalanya bagaimana dia dapat memenuhi persyaratan fasilitas produksinya tadi, baik dari peralatan, kemudian juga mungkin dari sisi kecukupan dari fasilitas produksinya, sehingga kita berkolaborasi dengan Pentahelix tadi untuk bisa memberikan kemudahan atau fasilitasi untuk pemenuhan persyaratan dari fasilitas produksinya. Kemudian kendala yang berikutnya yaitu terkait dengan digitalisasi ya, digitalisasi dari UMKM tersebut karena segala perizinan baik sertifikasi maupun
registrasinya itu sudah melalui aplikasi kami di Badan POM. Yeah. Sehingga literasi digitalnya dari UMKM tersebut kebanyakan masih rendah. Sehingga kami tetap melakukan pendampingan bukan hanya bagaimana secara teknis dia menyiapkan sarana produksinya atau persyaratan yang lain, tapi kita juga ikut mendampingi bagaimana dia UMKM tersebut membuka aplikasi tersebut, kita lakukan pendampingan juga. Oke. Tadi selain inovasi berpendamping kan ada inovasi berperisai ya Pak ya, bersama pendampingan kewirausahaan di sekolah. Artinya ini berarti khusus untuk siswa sekolah di tingkat apa ini Pak? Iya, jadi kalau berpendar itu kan kepada UMKM ya. Kalau berperisai itu kewirausaha sekolah. Kami kemarin sebagai pilot project melakukan pendampingannya di 27 SMK, sekolah menengah kejuruan, khususnya di jurusan tata boga dan pengolahan hasil ikan dan laut. Oke. Untuk bimbingannya juga ada nih Pak, BIMTEK-nya sama? Tahapannya sama dengan berpendar tadi. Oke. Tahapan-tahapan pendampingannya sama. Kalau untuk kendala yang kalau terkait tadi, kalau UMKM kan tadi kendalanya mungkin ada terkait dengan digitalisasi gitu Pak ya. Nah kalau untuk siswa sekolah nih Pak, khususnya di SMK ini kendalanya yang dihadapi apa ini Pak mereka? Kendalanya pasti ada ya terkait dengan dua hal tersebut ya, bagaimana pemenuhan sarana produksinya maupun bagaimana proses perizinan secara digital tadi. Namun kalau yang literasi digital untuk yang siswa SMK karena lebih paham informasi, paham IT, jadi lebih kecil dibandingkan dengan UMKM. Jadi kendalanya kalau SMK lebih bagaimana mereka bisa memenuhi persyaratan fasilitas produksinya. Oke, tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi terkait dengan kolaborasi Pentahelix gitu Pak ya. Nah, sejauh ini Pak kolaborasi ataupun sinergi untuk meningkatkan keamanan produk yang sudah dilakukan oleh BPOM Yogyakarta ini seperti apa kolaborasinya? Silahkan. Iya, jadi kolaborasi dari Pentahelix tadi sesuai dengan kewenangan masing-masing ya. Kalau kami pendampingannya bagaimana secara teknis ya, pemenuhan cara produksi pangan olahan yang baik dan juga bagaimana teknis untuk pengurusan izin edarnya. Kalau Pentahelix yang lain bisa memfasilitasi, memberikan kemudahan dalam rangka untuk pemenuhan sarana produksinya, kemudian juga ada kemudahan atau memfasilitasi terhadap biaya pengujiannya, karena produk yang akan daftarkan atau diregistrasikan harus diuji keamanan mutunya, itu difasilitasi oleh lintas sektor atau Pentahelix baik dari dana keistimewaan maupun dari dinas UMKM. Kemudian juga ada fasilitasi biaya registrasinya juga, selain biaya pengujian juga biaya registrasi untuk produk yang akan didaftarkan itu juga ada fasilitasi kemudahan dari Pentahelix ya, baik dari fasilitasi dari dana keistimewaan maupun dari dinas koperasi UKM. Oke, bicara terkait dengan pemanfaatan teknologi digital nih Pak ya. Lalu bagaimana kemudian BPOM Yogyakarta memanfaatkan teknologi digital dalam pengawasan? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tribuners jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan Tribun Jogja Podcast dengan tema pengawasan dan inovasi BPOM Yogyakarta dalam menjamin keamanan produk 2025. Dan tentunya dengan narasumber kita Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Bapak Bagus Heri Purnomo. Dan tadi menyambung perbincangan sebelumnya Pak Bagus terkait dengan bagaimana kemudian BPOM Yogyakarta memanfaatkan teknologi digital dalam pengawasan dan juga pelaporan produk itu sendiri Pak. Silahkan Pak Bagus. Baik, terima kasih Mbak Nuris. Jadi untuk pemanfaatan teknologi digital, selain kita memanfaatkan teknologi digital yang dibangun ya oleh Badan POM untuk diimplementasikan, diterapkan ke semua UPT yang ada di daerah. Seperti misalnya bagaimana memanfaatkan teknologi digital dalam pendaftaran produk, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga dalam rangka untuk
sertifikasi fasilitas produksinya. Kemudian juga pelaporan hasil pengawasan kami juga telah memanfaatkan teknologi digital, yaitu melalui sistem pelaporan terintegrasi. Jadi segala hasil pengawasan kami kita laporkan ke pusat melalui aplikasi atau sistem digital, yaitu sistem informasi pelaporan secara terpadu. Langsung bisa dievaluasi, dibaca oleh ini ke Badan POM yang ada di pusat. Kemudian juga layanan kami untuk layanan seperti layanan informasi, kemudian layanan pengaduan dari masyarakat, kita juga sudah memanfaatkan teknologi digital juga untuk mempercepat ini ya, mempercepat pelaporan atau bagaimana kita bisa mempercepat kita memberikan pelayanan ke masyarakat. Kemudian juga dalam untuk melakukan pengujian produk, tentunya laboratorium juga terus meningkatkan pemanfaatan teknologi maupun peralatan yang terkini yang sesuai dengan kebutuhan teknologi saat ini. Oke, menyambung yang tadi Pak terkait dengan hasil inovasi khusus di tahun 2024 ini Pak, sudah ada berapa pelaku usaha yang didampingi sampai punya izin edar ini Pak? Silakan. Ya, untuk yang berbendar tadi ya, khususnya ya, inovasi pendampingan kepada UMKM untuk memperoleh nomor izin edar di tahun 2024 ini kita telah mendampingi atau melakukan pendampingan kepada 79 UMKM dan telah terbit sebanyak 27 nomor izin edar produk dari UMKM. Oke, ada 79 yang didampingi Pak ya, dan yang sudah terbit ada 27 nomor izin edar. Oke, dan sisanya ini masih proses. Masih Pak? dalam berproses. Oke, nah Pak ini misalkan nih Pak, kita sebagai konsumen ini Pak beli obat atau beli kosmetik secara online gitu Pak ya, terus kita pengen cek nih ini terdaftar di BP POM nggak ya? Kadang-kadang kan dia cuma mungkin asal mencantumkan gitu Pak ya, tapi terpercaya nggak ini? Nah caranya gimana Pak supaya juga aman gitu kita ya Pak? Jadi ini juga pemanfaatan teknologi digital juga ya. Badan POM mempunyai aplikasi BPOM Mobile yang bisa di-download oleh masyarakat melalui Play Store di Android maupun di HP yang lain. Kemudian aplikasi ini berfungsi salah satunya untuk mengecek produk yang beredar. Jadi bisa memasukkan dengan cara memasukkan nomor izin edarnya, yang tentunya kalau mencantumkan nomor izin edarnya, masyarakat sudah memegang produk, ada nomor izin edarnya, dan untuk memastikan bisa dilihat melalui aplikasi BPOM Mobile tersebut dengan menuliskan digit angka nomor izin edarnya. Kemudian nanti kalau sudah diklik, seandainya itu memang benar nomor izin edarnya, nanti akan keluar nomor izin edarnya berikut dengan nama produknya dan sebagainya. Kemudian nanti kalau ternyata nomor izin edar tersebut memang fiktif gitu ya, nanti ada informasi di aplikasi tersebut bahwa produk tidak ditemukan. Seperti itu. Oke, jadi biar kita juga semakin lebih aman. Betul, ya Pak ya. Iya, gitu. Iya. Nah ini Pak, selain tadi punya aplikasi BPOM Mobile ya Pak ya. Nah apa saja Pak inovasi-inovasi teknologi khususnya Pak yang sudah diluncurkan oleh BP POM Yogyakarta ini selain BPOM Mobile apa saja Pak? Sebenarnya kalau BPOM Mobile bukan aplikasi yang dibangun oleh Balai Besar POM Yogyakarta ya. Itu adalah aplikasi yang dibangun oleh Badan POM. Untuk untuk disosialisasikan, diimplementasikan dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat ke seluruh PT yang ada di Indonesia gitu. Mungkin boleh menambahkan tadi ya yang BPOM Mobile ya. Jadi kan baru saya sampaikan bahwa untuk mengecek nomor izin edar kita memasukkan nomor izin edar. Kemudian juga bisa kita mengecek nomor izin edar dari nama produsennya, kemudian nama produknya juga bisa. Nah, selain untuk mengecek nomor izin edar, BPOM Mobile tersebut juga ada
fasilitasi untuk menyampaikan pengaduan, kemudian juga ada fasilitasi untuk bagaimana masyarakat mendapatkan informasi-informasi terkini, itu ada juga di BPOM Mobile tersebut. Kemudian juga untuk mengecek nomor izin edar, itu tidak hanya tadi memasukkan nomor izin edarnya ya, tapi juga ada di situ fasilitasi cek barcode. Ya, di situ juga ada di BPOM Mobile. Kemudian inovasi yang lain ya, ini yang oleh Badan POM atau yang dari Balai Besar POM di Boleh Yogyakarta dua-duanya, ini? Pak. Dua-duanya Silakan, ya. iya. Kalau pemanfaatan teknologi ya yang selain BPOM Mobile juga tadi saya sampaikan terkait dengan proses pendaftaran juga sudah memanfaatkan teknologi, kemudian untuk pengaduan juga sudah ada fasilitasi dengan pemanfaatan teknologi. Oke, nah terkait dengan peran teknologi AI atau Big Data nih Pak ya, seperti apa nih Pak peran dari teknologi AI maupun juga Big Data dalam pengawasan produk oleh BPOM maupun BPOM Yogyakarta? Kalau pemanfaatan teknologi khususnya yang ini ya, AI ya, jadi kami di Badan POM ada Pusat Data dan Informasi, atau disingkat dengan Pusdatin, memang sedang mengembangkan inovasi-inovasi yang menggunakan AI tersebut. Tentunya Pusdatin sedang melakukan kajian-kajian untuk bisa membangun pemanfaatan teknologi AI dalam rangka untuk bisa mendukung pengawasan obat dan makanan. Nah, ada satu teknologi yang pemanfaatan AI yang sedang dibangun, yaitu pada nanti khususnya tadi ada kaitannya dengan pengurusan nomor izin edar tadi, bagaimana evaluasi terkait dengan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha melalui e-registrasi nanti bisa dievaluasi dengan AI. Jadi bukan dievaluasi lagi secara manual oleh evaluator, tapi nanti ke depannya ada inovasi yang sedang dibangun dan mudah-mudahan segera bisa diterapkan, nanti evaluasi bisa dilakukan dengan penerapan AI tadi. Oke, gitu, jadi inovasi ke depannya nanti evaluasinya bisa melalui AI gitu ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali Pak Bagus sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Jogja. Terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan Tribun Jogja Podcast. Saya Noristera dan juga Pak Bagus yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.